Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang bersama saya, Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Jalan rusak yang menghubungkan Kecamatan Cengal dengan Kota Kayu Agung mendapat tanggapan dari pemerintah Kabupaten Komering Ilir. Pemerintah berjanji akan memperbaiki jalan tersebut. Usai Lebaran, harga beras di Palembang meroket hingga Rp10.000 per karung. Memasuki hari ke-10, belum ada satupun bakal calon anggota legislatif Bacalek yang diajukan partai mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pali. Merasa malu dan tidak terima dituduh melakukan pemerkosaan, seorang pria di Kota Palembang laporkan keponakannya sendiri. Terlapor dituduh memperkosa keponakannya sendiri hingga kabar itu menyebar luas di lingkungan tempat tinggalnya. Ditemani sang istri, pria bernama Risman, warga Cakabaring, Kota Palembang mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Risman hendak melaporkan keponakan perempuannya yang berinisial DA atas perbuatan tidak menyenangkan. Pasalnya dirinya dituduh memperkosa sang keponakan hingga kabar tersebut tersebar luas di lingkungan tempat tinggalnya. Kejadian bermula saat sang keponakan yang selama ini tinggal bersamanya kabur dari rumah tanpa alasan yang jelas. Namun setelah kepergiannya muncul isu tidak sedap sehingga dirinya dipanggil oleh pihak keluarga. Merasa telah difitnah, Risman langsung membuat laporan ke kantor polisi. Pencemaran nama baik. Oh, gimana Kak itu ceritanya Kak? Dituduh apa kita tuh Pak? Perkosaan. Oh, kita dituduh memperkosa? Iya. Padahal? Tidak. Oh tidak. Oh, gimana itu awal mulanya Pak? Iya ceritanya Pak. Ini orang tinggal di rumah. Wah. Nah, sudah numpang di rumah. Nah, terus cerita bahwa dia itu lari dari rumah. Aku perkosa katanya. Oh. Nah, karena aku tidak memperkosa. Apa dia memperkosa? Apa dia tidak melapor? Ngomongnya aku yang masuk kamar dia. Oh. Oh, nganu dia katanya. Padahal tidak. Karena tidak. Risman tidak tahu apa alasan keponakannya menyebarkan isu tidak benar tentang dirinya. Korban merasa tuduhan itu telah membuat dirinya dan keluarga malu. Terlebih Risman memiliki anak yang masih kecil. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Viralnya jalan yang rusak menghubungkan Kecamatan Cengal dengan Kota Kayu Agung akhirnya mendapat tanggapan dari pemerintah Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Dalam waktu dekat, pemerintah berjanji akan memperbaiki jalan tersebut. Pemerintah mengaku sebelumnya mereka telah melakukan perbaikan, namun terkendala anggaran yang terbatas. Jalan penghubung Kecamatan Cengal dengan Kota Kayu Agung yang rusak dan sempat menjadi sorotan warganet akhirnya mendapat tanggapan dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam waktu dekat, mereka akan memperbaiki jalan yang rusak ini. Dari dana APBD kita, kemampuan daerah kita untuk menganggarkan jalan itu untuk tahun ini 2 miliar. Yang kita utamakan penanganan itu yang kerusakan yang berat tadi sepanjang 4 km. Setelah itu selebihnya akan ditangani APBD dan mudah-mudahan pada tahun ini Jalan Talang Jaya Cengal itu akan tuntas. Di sisi lain, pemerintah kabupaten membantah jika mereka tidak pernah memperbaiki jalan rusak. Pemerintah mengklaim telah memperbaiki jalan namun tidak secara menyeluruh karena terkendala anggaran. Warga pun berharap rencana perbaikan jalan dapat segera dilakukan agar aktivitas dan roda perekonomian warga kembali normal. Jalan yang rusak hampir setiap di Kecamatan Cengal ini rusak parah. Salah satunya Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Desa Talang Rimba ke Kecamatan Cengal, dan yang lain juga. Dengan ada jalan rusak ini, aktivitas warga sangat terganggu, apalagi anak sekolah harus hati-hati melewatinya. Harapan warga supaya jalan ini cepat-cepat diperbaiki. Karena dengan adanya jalan seperti ini, otomatis ekonomi warga terganggu.
Sebelumnya, video jalan rusak yang menghubungkan Kecamatan Cengal dengan Kota Kayu Agung viral di media sosial. Kondisi jalan yang berlumpur kerap membuat kendaraan sulit melintas dan terjebak hingga berjam-jam. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Usai Lebaran, harga beras di Palembang meroket. Kenaikan harga berlaku pada semua jenis beras, baik beras premium maupun beras jenis medium. Kenaikan harga beras dikeluhkan pedagang dan pembeli. Meski Hari Raya Lebaran telah usai, namun harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palembang belum stabil. Salah satunya beras. Di pasar tradisional 10 Ulu, beras jenis medium dan premium rata-rata naik Rp10.000 per karung. Semula beras premium yang dijual seharga Rp230.000 per karung, naik Rp10.000 menjadi Rp240.000 per karung. Sedang untuk jenis beras medium, semula yang dijual seharga Rp205.000, kini menyentuh angka Rp215.000 per karung. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan pedagang dan pembeli. Kalau beras sekarang lagi naik. Beras apa aja Kak yang naik? Seluruh beras dari medium sampai premium naik kalau. Naiknya per kilo atau gimana Kak? Per karung naiknya rata-rata 10.000. Kalau harapan kami ini pedagang ini kalau bisa tuh bahan pangan terutama beras itu kalau bisa turun. Karena ini kan sedang panen kan, tapi ngapa bisa naik kan? Lagi naik ya. Emang dari harga berapa Mbak? Dari kemarin tuh harganya 230, sekarang loncat dan harganya dari 240. Oke. Harapannya gimana Mbak? Kalau bisa tuh turun. Sekarang kan sudah panen kan, mungkin naik sekarang habis Lebaran. Tidak hanya beras, telur ayam yang sebelumnya dijual dengan harga Rp24.000 per kilogram, kini naik Rp3.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Warga berharap adanya campur tangan pemerintah untuk dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Ratusan peserta ikuti seleksi calon anggota Polri melalui jalur Bintara di Polda Sumatera Selatan. Polri menjamin proses seleksi bebas dari praktik kecurangan karena menggunakan metode coding. Penerimaan calon anggota Polri tahun 2023 di lingkungan Polda Sumatera Selatan kini memasuki pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Kali ini panitia seleksi menggunakan metode coding untuk menghindari praktik kecurangan. Dalam sistem coding, para peserta menerima nomor yang telah diacak dengan menggunakan teknologi komputer. Dengan sistem ini secara otomatis nomor ujian peserta bersifat rahasia dan tidak bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu. Polda Sumatera Selatan, Biro SDM Polda Sumsel saat ini sedang melaksanakan penerimaan Polri tahun anggaran 2023 dan saat ini kegiatan kita laksanakan adalah kegiatan pemeriksaan Rikes tahap pertama. Untuk peserta saat ini dari jumlah animo dan sampai dengan tahapan Rikes 1 setelah melewati tahapan verifikasi dan Rikmin awal, untuk jumlah akpol itu berjumlah 258 orang. Kemudian untuk Dik Bintara itu sampai saat ini menuju ke Rikes 1 itu adalah 3.796. Setelah juga Tamtama itu berjumlah 287 orang saat ini. Pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama, ada 6 item pemeriksaan yang dilakukan, meliputi pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT, pemeriksaan gigi, pemeriksaan tensi darah, dan pemeriksaan komposisi tubuh dan fisik dalam. Untuk pemeriksaan kesehatan tahap pertama, itu ada 6 item pemeriksaan. Yang pertama, mata, kemudian ada THT, ada gigi, kemudian ada tensi, komposisi tubuh, dan fisik dalam. Kemudian setelah selesai semua pemeriksaan, hasilnya kita input di aplikasi komputer. Setelah itu hasilnya langsung kita umumkan. Pada tahun 2023, lebih dari 3.700 peserta mengikuti proses seleksi Polri melalui Polda Sumatera Selatan.
Para peserta seleksi mengikuti beberapa jalur yang terdiri dari jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Para peserta diimbau jangan tertipu oleh pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan seleksi anggota Polri untuk mencari keuntungan tertentu. Sebab proses seleksi menerapkan prinsip betah yang artinya bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.